mendukung. Kemudian saling belajar, saling bekerja sama sehingga terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik itu maka akan timbullah karakter baik bagi warga sekolah. Selanjutnya, nah tadi kita sudah saya sudah jelaskan tentang apa itu disiplin positif. Apakah Bapak Ibu sudah paham? Selanjutnya, nah di dalam disiplin positif itu ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah yang berdasarkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis, mandiri, kreatif, berwawasan global, kemudian gotong royong, ya, bernara kritis, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Ibu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan menurut saya pembahasan materi apa yang kami terima ketika kami belajar menjadi calon guru penggerak angkatan 11 Kota Palembang. Di bab 1.4 ini kami diwajibkan untuk mengimbaskan apa yang kami dapatkan kepada Bapak Ibu guru. Jadi di sini bukan memberikan pembelajaran atau mengajarkan, tapi kita sama-sama sharing Bapak Ibu ya. Sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, kita ice breaking dulu yuk. Temanya tersenyum selama 3 detik. Tersenyum selama 3 detik. Bisa senyum Bapak Ibu? Bisa dong. Boleh saya minta Bapak Ibu duduk berhadapan dengan teman sebangkunya. Ayo gini, gini loh. Oke, silakan Bapak Ibu berikan senyuman lainnya sama teman sebangkunya. Selama 3 detik. Sudah senyum ya, sudah rileks ya. Ini yang saya harapkan. Suasana hati Bapak Ibu sudah membaik, tegang lagi ya. Kalau sudah membaik, sudah memberikan senyum kepada teman sebangkunya, senyum paling manisnya luar biasa. Sebelum saya lanjutkan ke sini, Bapak Ibu, di sini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa? Kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu? Minum, bagus, istirahat, tidur, kebutuhan dasar manusia. Iya betul. Kebutuhan bertahan hidup itu. Kedua yaitu kebutuhan manusia adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima.
Ini kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu tidak kita peroleh, maka kita tidak merasakan kepuasan. Terus kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Ini salah satu kebutuhan yang ada pada diri siswa juga, bukan hanya untuk kita saja, tapi juga kebutuhan yang ada dalam diri siswa. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Kalau Bapak Ibu lihat anak ketika dalam kelas itu main pesawat, terbang pesawatnya penuh hitung. Kalau biasanya kata Bu Dwi tadi, kita akan marah nih, ya, kita akan marah. Tapi dengan pembelajaran dengan paradigma baru, kita harus menyadari ternyata kebutuhan akan kesenangan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Siswa itu mungkin bosan pas kita belajar, pas kita ngajar, dia buat pesawat sih, dia main, dia mencari kebutuhan akan kesenangan untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak memikirkan apa yang dia lakukan telah melanggar aturan ke kelas. Kemudian kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan kekuasaan. Mereka ingin dihargai ketika kawannya, teman sebangkunya itu tidak menghargai dia kecewa, saya kecewa karena teman-teman saya tidak nurut di kelas ini. Sebagai ketua kelas, teman-teman saya nggak bisa diatur. Itu kebutuhan akan kekuasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini akan dimiliki oleh manusia itu sendiri. Kita lanjut dulu. Kita lanjut ketiga, motivasi perilaku manusia. Dari 3 kebutuhan dasar itu, kita lanjutkan ketiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi dari 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, tidak motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebagai guru, tentu saja kita harus bisa membedakan yang mana yang dikatakan hukuman, tindakan kita yang mana yang dikatakan konsekuensi, dan apa itu yang namanya restitusi. Hukuman itu terjadi secara tiba-tiba. Ketika anak kita lihat loncat pagar, minggat, motivasi diri kita sebagai guru, kumpul kamu di lapangan, ayo push up, itu hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Yang keempat, bersifat satu arah, dan yang selanjutnya adalah berupa fisik. Yang dilakukan adalah, kalau dia hukuman adalah yang berkaitan dengan fisik siswa itu sendiri. Terus kita lanjutkan, ada yang namanya konsekuensi, yaitu konsekuensi konsekuensi itu tuh sesuatu yang harus diterima siswa dengan lapang dada dan dengan kesadaran yang penuh. Kalau saya melanggar aturan kelas, ini loh konsekuensinya. Konsekuensi itu terencana atau disepakati. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi itu, dan sikap guru memonitor murid. Sikap guru selalu memonitor muridnya, itu adalah konsekuensi. Kemudian yang ketiga adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini yang kami pelajari adalah bagaimana merestitusi siswa ketika dia melakukan kesalahan. Kemudian proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri dari setelah dia menyadari ternyata saya salah dan apa yang harus dia lakukan sebaiknya. Dalam kegiatan pembelajaran itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebagai penghukum, seorang guru dapat menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan
mengendalikan perilaku siswa. Itu yang dikatakan penghukum. Guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara mereka sendiri. Ini dikatakan penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, pada posisi ini guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah dan rendah diri. Mereka mungkin mengatakan hal yang seperti, ibu sangat kecewa dengan kamu, atau berapa kali saya harus mengingatkan kamu. Dengan pendekatan ini dapat menyebabkan siswa merasa tidak berharga dan mengecewakan orang yang menyayangi mereka. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman. Dalam posisi sebagai teman, guru dalam posisi sebagai teman menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku siswa. Mereka bisa menggunakan dengan cara humor, kita tegas tapi tetap dengan tersenyum, dan hubungan yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan yang sama dengan siswa. Tujuan siswa itu tetap tujuan yang baik untuk siswa itu tetap dikendalikan oleh guru, namun kita memperlakukan dia sebagai teman, sehingga kita dengan siswa itu katanya bisa sharing nih. Secara tidak langsung ketika mungkin Bapak Ibu yang di DK sudah sangat paham akan hal ini, bagaimana posisi sharing itu bisa mempengaruhi karakter siswa. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Seorang pemantau adalah orang yang menjaga ketertiban dengan memperlakukan hukum sebab akibat. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk memperkuat keputusan atau tantangan atau tindakan yang perlu diambil. Guru yang berperan sebagai pemantau juga memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa untuk referensinya di masa depan. Dan yang terakhir adalah fungsinya sebagai manajer. Fungsi guru sebagai manajer di sini cenderung bersikap kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi dan masalah perilaku siswa itu sendiri. Sebagai seorang manajer, guru akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Pendekatan ini didorong oleh siswa untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Posisi manajer inilah yang diharapkan ada dalam diri guru dengan paradigma baru. Jadi mampu menjadi manajer bagi siswa, mampu membuat siswa merasa bersalah dan mengikut dan konsisten dengan keyakinannya, dengan kesadaran diri yang penuh. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita mengambil posisi penghukum, maka mereka akan dihukum hormat sama tiang bendera selama 1 jam. Mungkin sama bendera merah putih kali itu ya, jangan hormat sama tiangnya. Kemudian jika kita mengambil sikap sebagai pembuat rasa bersalah, maka ketika kita bicara sama siswa, berapa kali ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan ibu. Berapa kali saya memberitahumu, kamu selalu mengecewakan saya. Ini kalimat ini akan membangkitkan rasa bersalah siswa itu sendiri. Lanjut Bu. Contoh kedua, untuk kasus kedua, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika sebagai teman, maka posisi kontrol kita, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini yang sudah tidak apa-apa. Ini yang lain kali jangan sampai terulang lagi ya. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu juga kita sebagai pemantau. Kita lanjut. Kemudian